Agar Winarti tidak berlarut-larut di dalam kegalauan dan kesedihan, dia ingin menawarkan Winarti untuk bersenang-senang saja menggunakan jasa wanita tunasusila. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Surabaya pada tahun 2001 silam. Bercerita tentang seorang pria yang mengalami nasib tragis usai dihabisi secara brutal oleh teman wanitanya sendiri yang merupakan seorang perempuan penyuka sesama jenis. Bukan hanya sekedar dieksekusi, jasad si pria ini juga sampai dikuliti, bahkan alat kejantanannya juga diputus. Aksi keji ini dilakukan karena pelaku merasa kesal kepada korban, yang mana awalnya korban ini menjanjikan si pelaku untuk membawakan wanita tunasusila sesama jenis yang nantinya bisa menjadi peneman bagi si pelaku. Tapi ternyata korban mengingkari janjinya. Bagaimana kronologi lengkap tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah kota yang terletak di timur Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Jenuh, Tuban, terdapat seorang wanita yang cukup menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Wanita tersebut bernama Winarti. Dia merupakan wanita kelahiran desa Palem, Bojonegoro, Jawa Timur pada tanggal 18 Agustus tahun 1975. Yang mana pada saat kejadian ini, dia genap berusia 25 tahun. Winarti cukup menarik perhatian orang-orang di sekitarnya karena dia dinilai memiliki penampilan yang menyerupai laki-laki. Bukan hanya penampilannya saja yang seperti laki-laki, namun sikap dan tingkah lakunya juga sangat maskulin. Lebih condong kepada laki-laki dibandingkan dengan kodratnya sebagai seorang wanita. Dan hal ini bukanlah sesuatu yang baru baginya, karena sejak kecil Winarti memang sudah menunjukkan karakter dan perilaku yang lebih mirip laki-laki. Bagi masyarakat yang mengenalnya, hal ini menjadi ciri khas tersendiri bagi Winarti yang tidak bisa dipisahkan dari kepribadiannya. Karena penampilannya yang maskulin tersebut, sikapnya yang lebih menyerupai seorang pria, Winarti sering sekali mendapat julukan dari orang-orang sekitar. Mereka memanggilnya dengan sebutan Wandu, yang dalam bahasa Jawa artinya wanita tomboy. Hidup yang dijalani oleh Winarti bisa dikatakan tidaklah mudah dan penuh tantangan. Saat dia masih kecil, tepatnya pada saat usia 5 tahun, Winarti sudah ditinggal oleh sang ayah dan ayahnya meninggal dunia karena penyakit yang diderita. Kondisi tersebut ternyata membuat ibu dari Winarti jatuh di dalam trauma yang mendalam hingga akhirnya dia mengalami gangguan jiwa. Sejak saat itu, Winarti bersama kakak dan kedua adiknya harus diasuh oleh kakek mereka yang tinggal di Dusun Jenuh, Tuban. Kakek mereka ini bekerja sebagai tukang jahit, berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan mereka sekeluarga. Namun, cobaan hidup belum berakhir. Saat di usianya yang menginjak 7 tahun, kakek mereka yang selama ini menjadi pengganti orang tua yang mengurus dia serta kakak dan adiknya meninggal dunia. Sehingga di saat itu, Winarti mau tidak mau harus ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Sejak kecil, Winarti ini dikenal gigih oleh keluarga dan orang-orang sekitar. Sejak kecil Winarti sudah belajar mencari uang untuk menambah penghasilan keluarga. Mulai dari berjualan koran di terminal hingga berdagang apa saja yang bisa dijual di pasar. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, kerja keras dan kegigihannya ternyata membuahkan hasil. Saat Winarti beranjak dewasa, usahanya perlahan berkembang.
Berkat ketekunan dan semangat juangnya, dia berhasil membuka 3 kios di Pasar Jenuh. Meskipun tidak ada informasi yang pasti mengenai apa yang dia jual di kios-kios tersebut, namun yang jelas, usahanya sukses membuat dia dan keluarganya keluar dari kondisi ekonomi yang sulit. Jika sebelumnya mereka ini tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana, hampir tidak layak huni, dengan dinding yang sudah reot dan tidak memberikan perlindungan yang memadai. Namun kini, keadaan mereka jauh lebih baik. Winarti dan keluarganya sudah bisa tinggal di rumah yang lebih layak dengan dinding yang kuat dan kokoh sehingga dapat memberikan mereka rasa nyaman serta keamanan dari cuaca dan kondisi alam di luar. Nah sobat, saat ini Winarti juga sudah punya pasangan. Namun tidak seperti pada normalnya wanita yang berpacaran dengan pria. Rupanya Winarti lebih tertarik menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Darmi alias Gemini. Darmi ini sudah menjalin hubungan sesama jenis dengan Winarti kurang lebih selama 4 tahun. Selama itu, mereka berdua merajut kisah asmara yang penuh dengan momen-momen romantis dan begitu bahagia menjalani hubungan tersebut. Mereka saling berbagi cinta dan dukungan. Namun, kala itu mungkin sesama jenis dianggap tabu oleh khalayak ramai dan tidak lazim oleh masyarakat sekitar. Apalagi belum banyak masyarakat yang mengetahui bahwa orientasi seperti ini ada di muka bumi. Namun meskipun begitu, cinta yang sudah tumbuh di antara Winarti dan Darmi semakin kuat dari waktu ke waktu. Dan Winarti semakin tidak ingin kehilangan kekasihnya. Karena ingin selalu bersama dengan sang kekasih, Winarti berencana ingin melamar dia kepada orang tuanya. Singkat waktu, lamaran yang dia tujukan secara tertulis akhirnya dia kirimkan kepada orang tua Darmi. Lalu, orang tua Darmi yang melihat lamaran tersebut jelas saja kaget dan menolak secara mentah-mentah. Keluarga mereka merasa tidak sudi melihat anaknya memiliki hubungan yang tidak wajar. Orang tua Darmi yang mengetahui anak mereka menjalin hubungan sesama jenis dengan Winarti tentu saja sangat marah dengan kondisi tersebut. Mereka menantang Winarti untuk menunjukkan kejantanannya di hadapan keluarga Darmi secara langsung. Tidak hanya itu, Winarti juga sampai diolok-olok oleh keluarga kekasihnya tersebut dengan sebutan Wandu. Mereka berkata, "Dasar kamu Wandu, jauh-jauh dari Darmi," ucap keluarga Darmi. Mengetahui hal tersebut ternyata membuat Winarti sangat geram karena bagaimanapun juga kalimat sarkas itu tidak bisa Winarti buktikan karena dia memang seutuhnya adalah seorang perempuan dan dia tidak punya alat kelamin layaknya laki-laki. Dan karena penolakan tersebut, hubungan mereka pun kandas. Tentu saja hal tersebut membuat Winarti sangat bersedih. Dia rasanya tidak mau terima jika dia tidak bisa bersama dengan kekasihnya yang sangat dia cintai. Kekecewaan yang mendalam menyelimuti hati Winarti. Dia merasa patah hati dan galau, seolah-olah dunianya runtuh. Begitu sulit bagi Winarti untuk menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa lagi bersama orang yang sangat dia cintai tersebut. Hari-hari setelah putusnya hubungan itu dilalui oleh Winarti dengan perasaan yang hancur dan kesedihan yang mendalam. Di dalam dirinya, dia merasa ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Setiap kenangan bersama Darmi terus menghantui pikirannya, membuat dia semakin merasa terpuruk. Dia sering teringat saat-saat indah yang dilalui bersama Darmi selama 4 tahun belakangan. Namun semua itu sudah tinggal kenangan dan kenyataan pahit harus dia telan. Lalu, tidak hanya merasakan kesedihan karena kandasnya hubungan dengan Darmi, Winarti ternyata juga dihantui oleh perasaan dendam. Penolakan keluarga Darmi dan olok-olokan yang mereka lontarkan terus terngiang di benaknya hingga membuat Winarti berubah menjadi orang yang emosian dan bersifat kejam. Di tengah rasa putus asanya tersebut, tiba-tiba ada salah satu tetangganya yang merasa tidak tega melihat kesedihan yang dirasakan oleh Winarti. Tetangganya itu bernama Wiji. Wiji ini merupakan pria yang berumur 41 tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang becak. Dia merupakan warga desa Tuwiriwetan, Merak Urak, Tuban. Wiji sudah menikah dan punya buah hati. Namun tidak diketahui secara lengkap bagaimana latar belakangnya. Di saat itu, Wiji berpikir agar Winarti tidak berlarut-larut di dalam kegalauan dan kesedihan. Dia ingin menawarkan Winarti untuk bersenang-senang saja menggunakan jasa wanita tunasusila
yang mau berhubungan sesama jenis. Ketika dia menyampaikan hal itu kepada Winarti, Winarti jadi berpikir, mungkin saja dengan menghabiskan waktu bersama wanita tunasusila yang mau berhubungan sesama jenis, dia bisa meredam kesedihannya. Minimal, Winarti bisa sedikit menghibur diri. Dan oleh karena itu, Winarti lantas mengajak Wiji untuk menginap di salah satu hotel yang bertarif ekonomis di kawasan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, dengan membawa wanita tunasusila yang mau berhubungan sesama jenis dengannya yang sudah dijanjikan oleh Wiji. Dan Wiji pun di saat itu setuju. Lalu singkat cerita, pada akhir Maret tahun 2001, mereka berdua pun akhirnya berangkat menuju Surabaya. Dan tak mau berlama-lama, mereka berdua langsung menuju hotel yang sebelumnya telah mereka pesan, yaitu salah satu hotel yang bertarif ekonomis di kawasan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Di saat itu, mereka menyewa kamar nomor 41. Winarti sendiri sangat bersemangat ingin menyambut wanita tunasusila yang mau berhubungan dengannya. Namun sobat, rupanya Winarti harus menelan pil pahit ketika ternyata wanita yang dijanjikan tiba-tiba entah membatalkan atau ada alasan kendala lain yang jelas dia tidak mau berhubungan sesama jenis tersebut. Dia tidak jadi hadir. Hal itu ternyata membuat Winarti sangat amat merasa kecewa. Dia merasa kesal. Amarahnya seakan langsung meningkat. Dia merasa dihianati oleh tetangganya tersebut yang tidak menepati janjinya untuk membawa wanita yang sudah dijanjikan. Dan rasa kecewa Winarti ternyata memancing emosinya. Seketika ingatannya tentang rasa kecewa soal kandasnya hubungannya dengan sang pacar jadi kembali membuat dia teringat dan menjadi murka. Apalagi dia sempat dihina-hina oleh keluarga mantan pacarnya itu. Emosinya kian semakin memuncak. Hal itu pun membuat Winarti jadi gelap mata dan berniat ingin menghabisi tetangganya itu. Di tengah-tengah emosi yang memuncak, Winarti langsung meninju perut Wiji, tepat di bagian ulu hatinya dengan sangat keras, sampai membuat Wiji jadi membungkuk merintih kesakitan. Di tengah rasa sakit yang membuat Wiji lengah, Winarti yang tidak puas dengan hal tersebut langsung menendang bagian kemaluan Wiji dengan sangat keras. Tendangan tersebut seketika membuat Wiji merasa lemas dan seketika ambruk ke atas kasur. Rasa marahnya di saat itu belum selesai. Winarti lantas mengambil bantal dan kasur hotel lalu membekap wajah Wiji dengan bantal tersebut hingga Wiji lemas dan seketika Wiji tidak bergerak. Di saat itu Winarti tidak mengetahui bahwa tindakannya itu sangat fatal. Dia pikir amarahnya hanya akan menyakiti Wiji sekedarnya saja tanpa dia sadari akibat ulah kekerasannya itu Wiji meninggal dunia. Namun Winarti tidak berhenti sampai di situ saja. Winarti yang masih belum puas melampiaskan amarahnya. Selanjutnya menyeret jasad Wiji ke kamar mandi. Dan dia hendak mengambil kelamin Wiji dengan menggunakan silet yang entah dia dapatkan dari mana. Karena tidak ada media yang menjelaskan terkait asal-muasal silet tersebut. Saat di kamar mandi, ternyata Winarti punya ide yang lebih mengerikan lagi. Dia mulai mengupas bagian tubuh Wiji. Dari mulai pinggang sampai batas pinggul hingga kulit yang terkupas menyerupai celana dalam. Hal itu dia lakukan untuk mengambil bagian alat vital milik Wiji. Dan kurang dari 1 jam, sayatan kulit dan alat vital tersebut putus. Sebenarnya hal itu dilakukan oleh Winarti mengingat dendamnya terhadap keluarga Darmi yang meminta untuk ditunjukkan kejantanannya. Dan singkat cerita, setelah melakukan tindakan bengis tersebut, seketika Winarti pun baru sadar. Dia melihat tindakannya yang begitu keji. Dia sadar apa yang sudah dia lakukan ini sudah di luar batas dan tidak akan pernah bisa diampuni. Dia akan masuk penjara atau mungkin saja bisa mendapatkan hukuman mati. Merasa panik dan takut, Winarti pun berencana ingin mengakhiri hidupnya. Namun entah apa alasannya, dia memutuskan untuk membatalkan niat tersebut. Dan Winarti akhirnya mencari cara untuk menyembunyikan bekas kekejiannya tersebut dan kemudian ingin melarikan diri. Sebelum dia melakukan hal itu, Winarti menyusun rencana untuk menyembunyikan bekas kejahatannya. Di tengah-tengah kepanikan, Winarti memutuskan untuk meninggalkan jasad Wiji yang dalam kondisi mengenaskan itu di dalam hotel. Winarti pun menarik jasad Wiji dan menyembunyikannya di balik kasur kamar hotel. Kemudian Winarti menaruh sayatan kulit Wiji di kantong plastik
dan langsung melarikan diri untuk pulang ke Tuban sambil membawa silet yang dia gunakan untuk mengeksekusi Wiji dan juga menyayat kulitnya. Dia langsung menuju ke Tuban. Di dalam perjalanan, Winarti menyempatkan diri berhenti di jembatan Lamongan dan melemparkan silet yang dia pakai tadi. Dia ingin menghilangkan barang bukti. Sesampainya di rumah, Winarti yang masih dendam tiba-tiba membawa alat kelamin milik Wiji kepada Suraji, yaitu kakaknya Darmi, sang mantan pacar, yang dimana sebelumnya keluarga Darmi menantangnya untuk menunjukkan kejantanannya. Dan di saat itu, dia membawa kejantanan tersebut. Dia menunjukkan alat vital milik Wiji yang dia potong sebagai bentuk bukti bahwa dia memiliki alat vital yang sama seperti laki-laki. Setelah melakukan hal tersebut, Winarti lantas panik. Dia takut lalu berlari dan membuang sayatan kulit dan alat vital tadi ke lubang kakus. Di saat itu, entah bagaimana reaksi dari Suraji ketika dia melihat Winarti menunjukkan potongan alat vital itu. Lalu, di sisi lain sobat, di hotel di mana Wiji dieksekusi oleh Winarti, ada seorang karyawan hotel yang curiga karena seharusnya waktu penyewaan kamar nomor 41 itu sudah seharusnya check out, tapi malah belum check out. Pada akhirnya, salah satu karyawan hotel yang curiga lantas memeriksa kamar tersebut. Dan saat dicek, karyawan itu malah dikagetkan dengan penemuan jasad pria dalam keadaan yang benar-benar mengenaskan, yaitu jasad Wiji yang ditemukan tergeletak terhimpit oleh kasur di sudut tempat tidur. Yang mana jasad tersebut di sekitar pinggang dan pahanya sudah disayat, menyerupai celana dalam, dan alat vitalnya juga sudah dipotong. Atas temuan ini, pihak hotel langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan tidak lama, polisi yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Setelah melakukan pemeriksaan dan mendapatkan identitas korban, berdasarkan dari informasi pihak hotel, diketahui bahwa jasad itu adalah jasad seorang pria yang bernama Wiji, warga desa Tuwiriwetan, Tuban. Setelah mendapatkan identitas korban, polisi pun segera meluncur ke Tuban dan meminta sejumlah keterangan saksi. Dari sejumlah saksi yang dimintai keterangan, diketahui bahwa Wiji terakhir kali pergi dengan seorang perempuan yang penampilannya mirip seperti pria, yang tidak lain adalah Winarti. Polisi pun lantas memburu dan menangkap Winarti di daerah Tuban pada April 2001. Winarti di saat itu segera diamankan dan dibawa ke Surabaya. Saat awal ditangkap, Winarti sempat mengelak. Namun setelah ditunjukkan sejumlah bukti, Winarti tidak bisa mengelak lagi. Dan akhirnya, dia mengakui kalau dia telah menghabisi Wiji dengan sadis. Winarti mengaku kepada polisi bahwa dia nekat menghabisi Wiji karena merasa kesal dengan Wiji yang menjanjikan dia akan memberikan wanita yang mau berhubungan sesama jenis dengannya. Tapi malah wanita tersebut tidak dihadirkan. Ditambah lagi untuk melampiaskan kekesalannya terhadap gagalnya kisah cintanya dengan kekasih sesama jenis. Bersamaan dengan ditangkapnya Winarti, polisi berhasil menyita beberapa barang bukti dan juga alat vital dari korban yang sudah dipotong. Sebenarnya di saat itu, polisi yang menangkap Winarti sempat berpikir dan menilai kalau Winarti ini mengalami kelainan jiwa. Sebab aksinya tersebut sangat sadis dan tidak manusiawi. Namun dari serangkaian pemeriksaan, Winarti dinyatakan normal, tidak mengalami gangguan jiwa. Yang mana pada akhirnya, atas perbuatan kejinya tersebut, Winarti dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, jasad Wiji dikembalikan kepada keluarganya untuk dikuburkan secara layak. Kepergian Wiji benar-benar membawa luka yang mendalam bagi keluarga, terlebih lagi bagi istri dan anak-anaknya. Mereka tidak terima bahwa anggota keluarga mereka harus jadi korban dari kemarahan Winarti. Pihak keluarga bersama dengan warga yang merasa iba dengan kejadian tersebut mengutuk perbuatan Winarti yang sangat tidak manusiawi. Namun di sisi lain, Winarti yang begitu amat menyesal atas perbuatannya meminta maaf kepada keluarga Wiji. Begitupun juga dia meminta maaf kepada warga yang menjadi geger karena perbuatan kejinya. Dan tentu saja pihak keluarga dan warga tidak mau memaafkannya. Meskipun begitu, Winarti yang merasa bersalah bertekad untuk tetap bertanggung jawab dan
ingin menyekolahkan anak-anak Wiji suatu hari nanti. Itu dia sobat, kisah dari Winarti, seorang wanita penyuka sesama jenis yang menghabisi nyawa temannya sendiri lantaran dia terbawa emosi dan tersulut api kecewa. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?